Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedaya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ingkang sepindah monggo kita mengucapkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil dene wekdal menika dalu menika kula panjenengan sami tasih pinaringan kanugrahan ageng harupi nikmat sehat lan kesempatan sehingga saged netepi kewajiban. Di antaranya adalah sholat Aisyah berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Selanjutnya sholawat salam tercurah semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak-bapak, sedaya, perintah berpuasa di bulan Ramadan ditujukan hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina aman. Jadi kita sebagai orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Yang berikutnya, perintah puasa ini sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dan tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa tujuan akhirnya adalah kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling dimuliakan di hadapan Allah. Maka mari kita berlomba meraih predikat muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka mari kita jadikan puasa ini sebagai jalan menuju takwa, jalan menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta benda yang banyak yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan rupa yang tampan, cantik, gagah yang dinilai oleh Allah. Bukan pula kedudukan, jabatan, ataupun sebutan-sebutan yang lain yang akan dinilai dimuliakan di hadapan Allah. Itu semuanya hanyalah atribut duniawi. Tapi orang yang paling dimuliakan di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka marilah kita berlomba meraih predikat muttaqin. Nah, bagaimana kita meraih predikat muttaqin ini? Ya, kita menjalankan ibadah puasa
dengan sebaik-baiknya. Nah, di samping meninggalkan makan dan minum, juga meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga kita berusaha untuk meninggalkan perkara perbuatan yang membatalkan pahala orang berpuasa. Misalnya apa? Ya, karena Rasulullah pernah menyampaikan betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali hanya mendapat lapar dan haus. Eman-eman, ya. Nah. Di antaranya apa? Yang pertama misalnya ucapan kita. Banyak ucapan-ucapan yang bisa mengakibatkan perbuatan kita ini menyebabkan batalnya pahala puasa. Contohnya nopo? Berbohong, ngelombok, goroh. Padahal ini kadang-kadang menjadi kebiasaan. Berbohong itu kadang-kadang kalau tidak disadari itu menjadi kebiasaan. Karena kita sejak kecil sudah kadang-kadang sudah dibohongi, udah dilatih berbohong. Aja pada tolanan mengkono-kono anak medi. Apakah di situ ada hantu? Tidak. Kemudian anaknya jatuh gedebuk, apa kata ibunya? Yalah kodoknya menjulat. Itu diantara. Jadi berbohong itu berusaha kita jauhi, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kemudian ghibah. Ghibah itu apa? Ngerasani. Ngerasani. Utawane bahasa entertainmentnya gosip. Digosok makin sip. Jadi orang gosip itu kadang-kadang asik, buket, tak terasa niku. Nah, ini bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Maka ketika ada yang berbohong, ada yang rumpi, ada yang fitnah, adu domba, dan yang semisal dengan itu, hendaknya kita menghindari, menjauhi. Lagi puasa aja pada goroh, aja pada ngelombok, aja pada ngerasani, aja pada gawe fitnah. Nah, begitu. Dilatih di bulan suci Ramadan. Nah, inilah yang nanti akan bisa menghantarkan kita kepada keberhasilan puasa Ramadan. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengisi puasa Ramadan ini dengan amaliyah-amaliyah yang utama, yang unggulan. Enggak, ini kepada adik-adik, kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian semuanya, mari kita antara lain yang pertama, laksanakan sholat tarawih dengan penuh, dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Jangan dipedot ya. Ini udah cilik tarawih terus mbok ya. Mulai pertama tekan besok hari terakhir, nanti kok terakhir takbiran. Jadi kita upayakan. Yang kedua, perbanyak membaca atau tadarus Al-Qur'an. Monggo diisi waktunya, disibukkan dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, apa? Memperbanyak sedekah atau infak. Kalau bisa tiada hari tanpa sedekah. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sedikit, itu sangat bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara lain. Jadi inilah upaya kita untuk menjaga agar puasa kita ini bisa meraih predikat takwa, yaitu la'allakum tattaqun. Karena orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah, yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Segala macam urusan, segala macam perkara, segala macam masalah akan dimudahkan jika kita bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rizki yang tidak diduga datangnya. Niki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tentu kita menginginkan dicukupkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga rizki kita itu diluaskan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa itu akan dicukupkan rizkinya, didatangkan rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena Allah itu Ar-Razzaq yang maha memberi rizki, Allah itu Al-Ghani yang maha kaya, dan seterusnya. Lalu yang ketiga jemaah sekalian, orang yang bertakwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala macam urusannya. Urusannya jadi kepenak karena kita bertakwa kepada Allah. Nek urusannya kula jenengan sami bundet, mumet koleng, berarti kula panjenengan sami perlu introspeksi, mbok menawane kula jenengan sami adoh karo Gusti Allah. Mangkane monggo sareng-sareng berusaha kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang lain masih banyak lagi akan dicukupkan, diberikan kemudahan, diberikan pahala, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa. Demikianlah jamaah sekalian, sekelumit semoga bisa mengantarkan kita menjadi bahan renungan baik kita, dan kita termasuk golongannya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, rizki kita diluaskan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.